Kesalahan kebanyakan pemula adalah menjadikan forex sebagai cara untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara trading forex yang benar untuk pemula? Hai Smart Trader, nggak sedikit dari kamu yang minta saya untuk membahas tentang trading forex. Di video kali ini, kita akan belajar cara trading forex untuk pemula. 7 chapter di video ini akan membuat kamu siap untuk mencari cuan di market forex dengan benar. Saya yakin kamu pasti pernah melakukan perdagangan forex kalau kamu pernah jalan-jalan ke luar negeri. Misalnya kemarin ini kami sekeluarga pergi liburan ke Jepang. Untuk bayar transportasi di sana atau beli makanan di Jepang, itu otomatis kita perlu membayar dengan currency yang diterima di Jepang, alias yen. Jadi sebelum ke Jepang, kita pergi ke money changer untuk menukar rupiah dengan yen. Sebut saja 1 Jepang yen itu 102 rupiah. Jadi untuk membeli 1000 Jepang yen, kita perlu membeli seharga 102.000 rupiah. Ketika proses ini terjadi, kita melakukan yang namanya trading. Dan pasangan mata uang yang kita transaksikan adalah Jepang Yen / IDR atau Indonesia Rupiah. Ini yang biasa dalam istilah forex kita sebut dengan pair. Artinya, kita membeli Jepang Yen dan ditukar dengan Indonesia Rupiah. Lalu ketika kita mau jual di hari yang sama, kurs jualnya ini berbeda dengan kurs beli. Misalnya 100 rupiah. Jadi kalau kita jual 1000 Jepang Yen, kita akan menerima 100.000 rupiah. Selisih ini yang dinamakan spread dalam istilah forex. Sebagai salah satu bentuk keuntungan bagi money changer tadi. Kemudian, setelah 3 minggu liburan di Jepang, kami pulang dari Jepang dan sebut aja kita masih punya tersisa uang sekitar 1000 Jepang Yen. Terus kita ke money changer lagi untuk jual Jepang Yennya menjadi Indonesia Rupiah. Dan kurs jual saat itu, sebut saja 1 Jepang Yennya adalah 105 rupiah. Jadi kita menerima uang 105.000 rupiah, ada selisih 3.000 rupiah setelah 3 minggu yang kita bisa sebut dengan keuntungan atau profit. Forex adalah singkatan dari foreign exchange atau bahasa Indonesianya itu valuta asing. Pasar keuangan terbesar dan paling liquid di dunia dengan volume perdagangan rata-rata melebihi 6 triliun US dollar setiap harinya. Di zaman sekarang, untuk melakukan perdagangan forex kita cukup menggunakan HP dan jaringan internet karena kita bisa langsung masuk ke perdagangan global tanpa harus lewat money changer tadi, melainkan forex broker. Transaksi di broker forex ini merupakan transaksi derivatif di mana tidak ada kepemilikan fisik melainkan ini transaksi kontrak berjangka atau istilahnya futures. Perdagangan derivatif ini melibatkan yang namanya leverage atau daya ungkit yang memungkinkan kita untuk melakukan transaksi dengan jumlah yang lebih besar daripada modal yang kita miliki. Misalnya leverage yang broker kasih adalah 1:100. Artinya kita bisa melakukan transaksi hingga 100 kali dari modal awal. Contohnya modal awal kita adalah $100 ya. Size yang bisa kita perdagangkan bisa sampai 10.000 US dollar. Major currency yang pada umumnya diperdagangkan di forex adalah USD, Euro, GBP, Jepang Yen, kemudian Swiss franc, New Zealand dollar, Australian dollar, dan juga ada Canadian dollar. Selain currency, broker forex juga menyediakan produk futures lainnya seperti commodity, gold, dan silver, dan juga ada indeks saham. Beberapa keuntungan dalam trading forex. Yang pertama, marketnya itu buka 24 jam selama 5 hari. Dari Senin sampai Jumat, karena ini merupakan market global. Berbeda dengan market saham Indo yang hanya buka dari jam 9 sampai jam 4 sore aja. Yang kedua, ini transaksinya 2 arah. Jadi selain kita bisa buy long untuk mendapatkan profit ketika harganya naik, kita juga sebenarnya bisa pasang posisi sell short dan mendapatkan keuntungan ketika harganya turun. Yang ketiga, adanya leverage, di mana kita bisa trading dengan menggunakan modal yang lebih kecil karena diberikan leverage 1:100, high risk, high return. Keempat, bisa trading di mana aja dan kapan aja. Hanya perlu modal HP dan jaringan internet. Jadi udah makin penasaran kan untuk trading forex dan apa yang harus dilakukan pertama kali? Step pertama yang perlu kita lakukan adalah memilih broker sebagai tempat kita melakukan transaksi jual beli atau trading. Nah, di sini saya menggunakan MIFX karena merupakan salah satu broker forex terbesar di Indonesia dan sudah diawasi oleh Bapepti sehingga aman untuk digunakan. Di samping itu juga MIFX ini punya apps bawaannya sendiri loh, dan yang paling penting ini bisa buka demo account sehingga cocok untuk pemula yang baru pertama kali ingin mencoba trading forex. Keunggulan lainnya di MIFX ini bisa mulai deposit dari Rp500.000 aja dan bisa open posisi mulai dari 0,01 lot. Selain itu, di apps-nya MIFX ada info seputar signal trading langsung dari signal provider internasional seperti AutoChartis dan Trading Central yang bisa bantu banget kita sebagai pemula untuk menganalisis lebih mudah. Dan ada materi edukasi tentang trading forex dalam bentuk video yang bisa langsung dipelajari di apps-nya.
Kamu tahu nggak sih, berdasarkan sumber dari internet, 90% itu trader gagal mendapatkan profit dari trading. Kenapa bisa? Alasan paling make sense adalah karena mereka ingin cepat kaya dari trading. Dan imbasnya adalah mereka tidak mengatur keuangan atau money management dalam trading. Saya mau kasih satu prinsip MM yang dasar, yaitu 2% rules. Artinya, dalam satu kali trade, loss maksimal adalah 2% dari modal. Jadi contohnya, saya deposit 1000 US dollar, jadi 2% dari 1000 adalah 20 US dollar. Artinya, ketika saya ingin trading, dalam satu posisi itu maksimal loss-nya adalah 20 US dollar. Kalau kamu pernah trading dan baru 2-3 kali trading, langsung kena yang namanya margin call atau semua modalnya habis, itu artinya kamu udah pasti tidak menerapkan money management dengan baik dan berpotensi menjadi 90% trader yang gagal tadi. Nggak mau kan? Salah satu elemen penting dalam trading forex adalah melakukan analisis. Untuk mendapatkan profit, kita harus tahu kemana harga akan bergerak, naik atau turun. Pada umumnya, analisis di forex market ini menggunakan technical analysis. Buat kamu yang pemula, saya udah buatkan playlist step by step bagaimana cara belajar analisis dari nol. Kamu bisa tonton videonya di sebelah sini secara gratis. Atau kamu juga bisa cek YouTube-nya MIFX, sudah disiapkan playlist semua bisa trading untuk bisa belajar semua tentang forex trading. Dan kalau udah nonton, jangan lupa dicek di bagian deskripsinya untuk isi kuisnya, biar kamu bisa dapat sertifikat trading dari MIFX seperti yang saya punya. Oke, Smart Trader, sekarang langsung aja saya mau kasih contoh gimana caranya trading forex, apalagi untuk pemula, biar jauh lebih mudah dan paham. Tapi sebelumnya, saya minum dulu. Oke, jadi MIFX punya aplikasi bawaannya sendiri. Buat yang belum download dan belum daftar, bisa langsung cek di link di deskripsi. Di sini langsung kita buka aja aplikasinya MIFX, kemudian masukin PIN-nya. Nah, di sini sebenarnya saya ada 2 account. Yang pertama adalah akun demo, balance-nya sekitar 10.000 itu kita dikasih. Kemudian yang satunya lagi account live atau akun trading yang kita gunakan dengan modal yang sesungguhnya. Jadi buat kamu yang pemula atau pengen belajar tapi belum ada modalnya, kalian bisa manfaatin akun demonya di sebelah sini. Tinggal trading dan semua fasilitas dan juga informasi yang kamu dapatkan itu sama persis dengan yang ada di akun live. Nah, sekarang saya akan langsung ganti aja ke akun live. Jadi UI UX-nya kurang lebih seperti ini, dan buat kita yang pemula ini sangat user friendly. Di atas ini kalau kalian lihat ada info tentang balance dan equity yang saat ini sedang running. Nah, di bawah ini ada beberapa yang suka saya lihat. Pertama itu signal, biasanya di sini kita bisa lihat kira-kira dari signal provider seperti AutoChartis di sini atau Trading Central, mereka sedang memberikan analisis atau potensial trading apa yang bisa kita ikuti. Kemudian di bawahnya yang paling penting, apalagi buat kita yang pemula, ini ada akademi atau edukasi. Materinya di sini banyak banget, jadi untuk pemula wajib banget ditonton. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada pasar, di mana di sini kita bisa cari pair forex apa yang kita mau tradingkan, atau komoditi apa yang kita mau tradingkan, ataupun indeks saham apa yang mau kita tradingkan. Jadi di sini produknya cukup banyak, dan di sini kurang lebih kita bisa lihat juga harga-harganya kurang lebih lagi bergerak. Nah, di sini kita akan coba untuk buka aja chart dari AUD JPY. Nah, kurang lebih chartnya seperti ini. Ini saat ini lagi ada di time frame 1 jam, tapi kalau kita mau ganti time frame-nya di pojok sebelah kiri ini kita bisa ganti. Jadi ini kita bisa lihat time frame yang lebih besar, misalkan di 4 jam atau di daily terlebih dahulu. Jadi kita bisa tahu kira-kira trennya sekarang lagi bergerak naik atau turun nih. Misalkan kurang lebih seperti ini, AUD JPY itu sedang bergerak naik atau trennya lagi bullish. Jadi nanti kita akan coba untuk trading dan analisis. Tapi kita mau lihat dulu di sini ada info tentang produk di tab selanjutnya. Yang biasanya suka aku lihat adalah di average daily range yang di sebelah sini. Itu kita bisa mendapatkan informasi tentang rata-rata pergerakan AUD JPY ini. Dia punya volatilitas berapa pips. Setelah di rata-rata 14 hari terakhir, itu setiap harinya dia punya volatilitas 94 pip. Dan range-nya hari ini kurang lebih udah 77 pip. Jadi kurang lebih udah mendekati range daripada average daily range-nya. Dan di bawah sini kalau kita lihat ada juga info tentang signal terkini, atau ada sedikit analisis dari sumbernya. Kalau kita lihat AutoChartis di sebelah sini, itu juga bisa jadi salah satu guidance kita sebagai potential trading. Nah, kemudian di bawah sini juga ada informasi tentang sentiment score. Di sini juga sumbernya dari Trading Central, dan di sini sentimennya very positif, artinya marketnya lagi positif atau lagi bagus. Atau kalau kita lihat tadi di daily time frame-nya itu juga sedang bullish. Jadi info-info seperti ini udah di-provide semua ada di aplikasinya MIFX. Kita tinggal memanfaatkannya aja dan kita tinggal olah menjadi suatu potensial trading. Nah, biasanya saya sendiri suka trading forex yang punya volatilitas yang cukup tinggi.
tinggi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, di sini ada banyak produk dan biasanya kalau saya nggak salah, salah satu pair yang punya volatilitas yang cukup tinggi adalah GBP AUD. Jadi kalau kita coba lihat, nah di sini kalau kita lihat average daily range-nya itu rata-rata di 140 pip per harinya. Ini adalah rata-rata 14 hari yang terakhir. Jadi menurut saya GBP AUD salah satu yang cukup menarik untuk ditradingkan karena punya volatilitas yang cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat tab yang selanjutnya, di sini ada trade. Ini kurang lebih sama seperti yang kita bahas. Kemudian tab selanjutnya di sini ada order, dan kebetulan di sini saya lagi ada posisi open sell Nasdaq. Di sini ada 2 posisi dan saat ini masih floating loss sekitar $30. Tapi di sini saya udah bikin satu plan di mana stop loss-nya kurang lebih di 15435 dan kalau hit berarti saya loss $139. Di sini take profit-nya kalau misalkan hit yaitu $221. Jadi secara risk to reward ratio, kalau misalkan trading ini berhasil, risk to reward ratio-nya bagus. Kemudian di halaman yang selanjutnya, di sini kalau misalkan ada pending order, misalnya seperti buy stop atau sell stop, di sini bisa muncul. Kemudian ada riwayat juga, jadi ini adalah hasil trading kita mungkin dalam 1 hari terakhir, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 bulan yang lalu gitu ya. Nah di sini kebetulan 1 bulan yang lalu total profit atau loss-nya itu sampai 1.385. Jadi kalau kita lihat di sini rekapannya ada semua detailnya, dan kalau kalian lihat di sini sebenarnya cukup banyak merahnya karena balik lagi nggak setiap kali kita trading itu bisa mendapatkan profit juga, tapi in total kalau kita lihat secara profit itu bisa mendapatkan 1.385. Karena kalau kita lihat di tab yang terakhir di sini, ini ada rangkuman account, dan sebenarnya untuk akun live aku pribadi kalau kalian lihat di sini, ini win trades-nya itu cuma 28%. Artinya 30% aja nggak nyampe. Jadi kalau kita sebut 2-3 trade aja dari 10 yang dapat profit. Sisanya itu kita mendapatkan loss. Tapi secara hasil ternyata masih tetap bisa profit. Ini murni karena sistem yang saya lakukan di dalam trading forex itu memang punya risk to reward yang bagus dan juga tidak mementingkan win rate yang lebih tinggi. Nah buat kamu yang mau belajar, saya udah bikin playlistnya. Jangan lupa kalian tonton playlistnya di sebelah sini. Oke, jadi kita akan langsung coba trading aja. Jadi saya akan coba untuk mencari potensial trading yang menarik dan kita akan coba langsung open posisi. Oke guys, jadi di sini saya ketemu satu setup yang menarik. Jadi kalau saya lihat di sini Audi USD di daily time frame-nya memang lagi sedikit sideways, tapi di sini tren terakhirnya kalau kita perhatikan dia sedang bergerak turun ke bawah. Jadi kurang lebih seperti ini dan harusnya masih bisa melanjutkan penurunannya sampai support yang ada di sebelah sini kurang lebih. Jadi yang saya lihat di sini pergerakan naiknya di sini itu hanya koreksi dan seharusnya dia melanjutkan pergerakannya lagi ke level bawah. Jadi kurang lebih outlook untuk daily-nya seperti itu. Kita akan coba turunin ke time frame yang lebih kecil lagi. Nah, di sini kalau kita lihat di time frame 1 jam juga dia sedang membentuk pergerakan turun. Di sini membentuk yang namanya lower high lower low, kurang lebih seperti ini terus, dan kalau kita perhatikan dia seharusnya masih akan bergerak turun ke bawah mengikuti trennya di sebelah sini. Jadi kalau saya lihat di sini ada satu potensi karena sebelumnya dia udah berhasil break support yang ada di sebelah sini, kemudian seharusnya dia membentuk yang namanya retest, naik ke atas dulu sementara, kemudian dia harusnya bisa turun ke bawah lagi. Dan kalau kita lihat di sini candlestick-nya bearish engulfing. Jadi saya akan coba untuk melakukan open sell untuk stop loss-nya sendiri di level ini. Jadi kurang lebih stop loss-nya di candlestick yang warna merah di sini. Jadi 1 pips atau 2 pips di atas candlestick yang warna merah di sebelah sini, yaitu di 0,667, dan untuk take profit-nya di support yang ada di bawah sini. Ini adalah target yang paling dekat sebenarnya. Jadi kurang lebih targetnya di 0,664. Jadi kita akan langsung aja buka posisi. Jadi ini cuma contoh aja sebenarnya. Kita buka posisi sell. Nah, di sini kalau misalkan kalian baru daftar, kalian bisa menggunakan quantity 0,01 lot karena aku merupakan akun yang udah lama banget, jadi masih 0,1 lot defaultnya. Jadi aku akan coba untuk konfirmasi sell di sini, dan biasanya aku suka bukanya itu 2 kali. Alasannya kenapa? Alasannya biar satunya bisa di take profit dulu dan satunya nanti posisinya kita bisa trailing stop. Nah, di sini kita udah buka posisi dan yang tadi saya lakukan adalah menggunakan fiturnya MFX yang namanya one click trading. Artinya kita cukup klik aja di atas ini dan kita bisa langsung open posisi dengan mudah tanpa perlu ribet. Nah, sekarang saya mau edit orderan yang tadi atau kita mau nambahin stop loss-nya. Jadi kita back dulu aja. Kemudian kita ke order. Di sini udah kebuka ya 2 posisi Audi USD dan kita mau coba untuk ubah ordernya di sini. Jadi kita stop loss-nya kita ganti ke 667. Nah, di sini udah jelas estimasi loss yang kita akan dapatkan kalau kita kena stop loss itu sekitar $13. Jadi balik lagi tadi sesuai manajemen. Kalau misalkan modal di awal kita adalah $1.000, kalau bisa loss-nya itu maksimal $20 aja per kali trade. Kita ubah order dan satunya lagi juga jangan lupa diubah ordernya.
Kemudian salah satunya kita setting untuk take profitnya. Tadi di 664 kurang lebih kita bisa mendapatkan $16. Jadi di sini kalau kita lihat profitnya lebih tinggi daripada loss atau resiko yang kita dapatkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, simple banget dan saya yakin semua bisa trading dengan mengikuti step-step yang tadi kita udah bahas. Dan juga untuk belajar analisisnya, kalian tinggal tonton video playlist gratis yang udah kita siapkan. Kemudian tugas kita tinggal menunggu aja salah satu dari transaksi yang kita udah buat itu kena stop loss atau take profit. Setelah 7 chapter kita bahas, saya yakin kamu udah paham apa itu Forex, bagaimana bisa menghasilkan profit, dan sampai ke cara tradingnya. Buat kamu yang pemula, saran dari saya, open akun demo dulu di MIFX, pakai link yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa juga ditonton video di YouTube-nya MIFX, playlist semua bisa trading, biar semakin jelas dan paham cari cuan dari Forex market. Isi kuisnya biar dapat sertifikat trading juga. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan salam cuan. See you in the next video.